أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني صالحا اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله عدد نعم الله وإفضاله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuthni thana'an kama asnayta 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azim wa zid wa tammim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah biqauli alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah masih memberikan kita ketetapan iman dan Islam. Yang kedua, kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk ikut ngaji. Di dalam sebuah riwayat, insyaallah di dalam kitab Mawa'idus Suriyah, itu disebutkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu bermunajah kepada Allah. Ya Allah, Panjenengan ini yang menciptakan manusia, Panjenengan yang memberikan nikmat kepada manusia, rizki. Panjenengan juga yang mematikan mereka, menciptakan, menghidupkan, menghidupi. Setelah hidup diberikan rizki, diberikan cobaan, diberikan harta, makanan. Meninggal, ada yang dimasukkan surga, ada yang dimasukkan neraka. Kok nggak sama? Wong sama-sama yang diciptakan, sama-sama meninggalnya, kok setelahnya tidak sama? Harusnya kan sama semua, kan begitu? Bagaimana keadilan engkau? Bagaimana takdir engkau untuk orang-orang yang masuk neraka ini, Rasulullah? Wahai ya Allah, katanya Nabi Musa. Hari ini Nabi Musa disuruh menanam tanaman, berkebun. Saya Musa mandek isih dadi nabi, pindah ke petani. Ya nggak ngomong ngono, akhirnya disuruh bertani. Akhirnya Nabi Musa bertani. Setelah bertani, ya sudah ditanam, terus tumbuh, diberi disiram setiap pagi dan sore. Setelah itu tumbuh, kok ada hama, dikasih obat. Ya di mes lah, dikasih bubuk. Setelah itu tiba waktunya panen. Waktunya panen tidak panen semua. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang busuk, ada yang bagus. Akhirnya dipilih sama Nabi Musa. Yang bagus dimasukkan keranjang, yang busuk dibuang. Setelah selesai, wahai Musa, ngapain kamu? Katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, niki kula manen ya Allah.
Oh mana dia? Lah itu ngapain yang bagus diambil terus yang busuk dibuang? Iya ya Allah. Lah terus yang busuk ngapain diambil? Kalau yang busuk ya dibuang, kalau yang bagus diambil, bermanfaat. Loh, ngapain kamu sendiri? Iya ya Allah. Kan ini sudah saya beri pupuk, sudah saya sirami, sama semua. Saya perlakukan sama. Tapi ada yang busuk ya, tidak usah dipaksakan harus busuk. Katanya Allah, sama Musa. Saya juga gitu. Wis tak kei peringatan, sudah tak kasih obat, sudah tak kasih rambu-rambu. Oh ini yang masuk surga, ini jalannya surga, ini jalannya neraka. Enggak nurut, ya wis. Akhirnya Nabi Musa mikir, oh iya. Sudah datang dari mana? Dari ilmu, dari Al-Quran, hadis, dari para ulama. Sudah dikasih tahu, oh ini enggak baik, ini baik. Ya sudah, tinggal sekarang ikut atau tidak. Oh sekarang ada ngaji, tinggal mau ngaji atau tidak, begitu aja. Makanya berarti yang ngaji ini berarti masih dikersakno baik oleh Allah. Alhamdulillah kita ngaji kitab Wasiyatul Mustafa. Al-Fatihah al-Hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa salafina salihin bi talab syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hurmati khurmah bi hurmati talabil ilm bi hurmati musyawarah bi hurmati rahim بحرمة شهر رمضان لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي وهي سيدنا علي. Sekarang faslun ya. Faslun utawi iki ana fasal fi sedekah iku ing dalem nerangaken sedekah. Qala wis dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaihi ku tetep ing atase Rasul as-salatu wa tambahi rahmat azim wassalamu lan keselamatan. Ya Ali wahai Sayyidina Ali. Anna auliya saat temene anna auliya Allah saat temene para wali Allah ta'ala halimur sinten Allah lam yanalu iku ola merkoleh sa'ata rahmatillah ing jembare luase rahmati Gusti Allah wa ridwanihi lan ridhone Gusti Allah bikathratil ibadah krana sebab akeh ibadah. Walakin nan tetapi ni nalu merkoleh mendapat ha ing rahmat wa ridwan bisa khawatin nafas kelawan lomani ati. Wal istihanah lan nganggap enteng, nganggap remeh, nganggap ino bidunya kelawan dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, sesungguhnya para wali Allah itu mendapatkan rahmat dari Allah dan juga keridhaan dari Allah itu bukan karena ibadah yang sangat banyak, bukan karena sodakohnya, bukan karena wiritannya, bukan karena tahajudnya, ibadahnya wakai, bukan. Tapi karena kerendahan hatinya, kasihan sama orang, tawadhu, jadi mempunyai hati yang tulus. Karena itu. Dan sekarang percuma kalau ibadah tapi sombong, kan gitu. Dikira iblis itu dulunya nggak ahli ibadah. Iblis itu sudah ahli ibadah di surga, nggak pernah maksiat sebelumnya. Gara-garanya apa? Gara-garanya satu, sombong. Nggak mau nurut perintah Allah. Begitu juga dengan para wali Allah. Para wali Allah itu diangkat menjadi seorang wali tidak serta-merta karena ibadah yang banyak. Karena apa?
Karena dia mempunyai hati yang tulus, biskhawatin nafas, kerendahan hati, kasihan sama orang, nggak merasa dirinya itu wah, dan juga menganggap dunia ini mudah, enteng, bukan sesuatu yang dikejar-kejar, bukan sesuatu yang penting. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Karena apa? Sesungguhnya akhirat itu yang lebih utama. Itu para wali Allah. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, as-sakhi utawi wong kang loman, iku qaribun cedek parek minallah saking Allah. Qaribun lan parek min rahmatihi saking rahmati Allah, ba'idun tur ado min adabihi saking siksane Gusti Allah. Wal bakhil lan utawi wong kang medhit, ba'idun iku ado minallah saking Allah. Ba'idun tur ado min rahmatihi saking rahmati Allah. Qaribun cedek min adabihi saking siksane Gusti Allah. Wa fi riwayah as-sakhi habibullah wal bakhil aduwwullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, orang yang loman, dermawan, mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekatnya apa? Dekatnya dekat dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jauh daripada adab Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis itu disebutkan bahwasanya sedekah itu juga bisa menjadi benteng daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dengan sedekah itu bisa menghilangkan murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Di kitab Mawaid Usfuriyah. Juga sedekah itu juga bisa menjadi wasilah dikabulkannya suatu doa. Jadi kalau ingin doanya dikabulkan, sedekah. Makanya orang-orang itu dulu kalau punya hajat diselamat. Karena apa? Dengan begitu akan turun rahmat Allah. Kalau sudah turun, kalau sudah rahmat itu turun, contoh orang kalau sudah mencintai, jaluk apa dikai? Kan gitu kan? Seseorang kalau dengan kekasihnya, jaluk apa dikai? Tapi kalau tidak seneng, iya nggak dikai. Bayar DC kan gitu. Begitupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau loman jauh daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya, orang yang medit, nyilih sandale, ojo. Njaluk sabune, ojo. Pokoknya ojo kabeh lah. Nyilih enggak oleh, minta enggak boleh. Medit ya. Setelah kiriman digawa dhewe nang kamar, telepon lemari brek tutup kunci wis. Kapan tuh kok wingi pisan? Cedak ditakoni meneh. Jajane dientek. Bukan entek, dientek-entekno ya. Nah, kalau bakhil jauh daripada Allah, dekat dengan siksaan Allah. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, ra'aitu ningali ingsun maktuban ing tulisan ala babil jannah ing atase pintune swarga. Bagaimana tulisannya? Anti utawi sira swarga iku muharramatun, dan haramaken ala kulli bakhilin ing atase saben-saben wong kang medhit, wa'akin lan wong kang durhaka kepada orang tua, wa namamin lan wong kang adu-adu, suka mengadu domba. Wahai Sayyidina Ali, saya
melihat di pintu surga itu ada tulisan. Tulisannya adalah kamu diharamkan dimasuki oleh orang yang medit, orang yang durhaka, dan orang yang suka mengadu domba. Hati-hati. Tidak boleh. Dia nggak bisa masuk surga orang yang mempunyai 3 sifat tercela tadi. Makanya sebaliknya itu, kalau Anda juga ingin diberikan rizki yang lancar, sering-seringlah mendoakan orang tua. Termasuk menjadi wasilah turunnya rizki adalah sering mendoakan orang tua. Ya pastinya nggak durhaka. Didoakan tapi ketemu orang tua nih, nak, sik bu, sik pak, iki lho, kimi durung mari. Nah, ya. Padahal di Al-Quran itu wala taqul lahuma uffin. Anda disuruh, nak nyapu, duhka. Tapi nyapu, duhka itu nggak boleh, ya. Hati-hati. Apalagi nolak, naudzubillah. Jadi jangan main-main sama orang tua. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, lamma khalaqa semangsane nyiptakno sinten Allah al-jannata ing swarga. Qalat, matur apa swarga, ya Rabbi, duh wahai pangeran ingsun gitu. Lima khalaqtani, lima krana apa? Khalaqtam dadekaken panjenengan ni ingsun. Qala dawuh sinten Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala, likulli sakhiyin, kaduwe saben-saben wong kang loman, dermawan, wataqiyin lan wong kang takwa. Qalat dawuh jawab sinten swarga, raditu ridha ingsun, ridha kula ya Allah. Wa qalat lan matur annaru neraka, ya Rabbi, duh pangeran kula, wahai pangeranku, lima khalaqta, lima krana apa, kanten napa khalaqta ndadekaken panjenengan ni ingsun. Qala dawuh sinten Allah tabaraka wa taala, likulli bakhilin, kaduwe wong kang medit, saben-saben wong kang medit, wa mutakabbirin lan wong kang sombong. Qala dawuh sinten neraka, ana utawi kula ingsun lahuma iku kaduwe karone. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan surga, surga bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, untuk apa panjenengan menciptakan saya? Katanya surga. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, untuk orang yang loman, yang dermawan, dan orang yang takwa kepada Allah. Terus bertanya lagi, menyampaikan surga, saya ridho ya Allah. Selanjutnya neraka tanya, ya Allah, untuk apa panjenengan menciptakan saya? Untuk orang yang medit. Apa bahasa Indonesia yang medit itu? Pelit. Apa? Pelit. Orang yang gak mau ngasih. Bahkan terkadang orang pelit itu ke dirinya sendiri pelit. Kata itu ku wis engko ae lah. Akhirnya dicelengin terus. Celengan hilang ya jadi tungakno saken. Maning HP ini karo laptop saken. Sedekah ya. Sedekah, Masya Allah, sedekah. Langsung sebelum dibacakan hadisnya sudah sedekah duluan itu. Oh. Lalu neraka bertanya, ya Allah, untuk apa panjenengan menciptakan kula? Untuk orang yang medit dan orang yang sombong.
katanya surga, katanya neraka. Nggih ya Allah, mereka berdua untuk saya. Siapa yang sombong itu? Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas, katanya Rasulullah. Sombong itu adalah orang yang al-kibru batrul haq, orang yang menolak kebenaran. Dikandani api nggak gelem. Dikandani yang benar tidak mau. Wa ghamtun nas, meremehkan kepada orang lain. Jadi merasa dirinya aku tok pokoknya. KPU di bawah saya. Ngerasa dirinya punya semuanya, padahal masih butuh kepada Allah. Ada juga cerita daripada Nabi Musa. Nabi Musa itu suatu ketika sakit perut. Ini istighna anillah ini, yang merasa tidak butuh pada Allah. Jadi Nabi Musa itu sakit perut. Setelah sakit perut, ya Allah, akhirnya berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau sakit perut ya Allah, kenapa wonten obat? Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ada Musa, kamu pergi ke pohon ini, ambil daunnya, makan. Akhirnya cari pohon yang dimaksud, dimakan. Setelah makan pohon itu langsung sembuh, alhamdulillah. Akhirnya beberapa hari kemudian Nabi Musa sakit lagi. Karena tahu, oh iya, katanya Allah, di sana ada pohon itu. Setelah itu dia ke pohon itu, ambil daunnya, dimakan. Seloro weteng, masih sakit perut. Akhirnya doa, ya Allah, saya ini sakit perut, terus saya makan seperti apa yang kau sampaikan sebelumnya. Kenapa kok masih sama sakitnya? Kok tidak sembuh? Katanya Allah, iya Musa, sebelumnya kamu sakit perut ke saya dulu, minta obatnya, saya kasih obatnya itu. Yang kedua, kamu nggak kedatang saya dulu, langsung ke tanaman tadi. Ya wis iku oleh. Wong sing nyembuhnya adalah saya, katanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini renungan bagi kita. Terkadang kita seperti itu, lupa dengan Allah. Ada suatu kisah di dalam kitab An-Nawadir al-Qalyubi. An-Nawadir itu ceritanya kisah-kisah hikmah. Jadi Abdullah bin Mubarak ini insyaallah hikayah 143. Ada juga di hikayah 135. Ada juga kisahnya di 140. Dicari di kitab An-Nawadir al-Qalyubi. Jadi Abdullah bin Mubarak ini mau pergi haji. Setelah itu, setelah perjalanan nyampe di kota Kufah, istirahat. Dia berjalan di kota Kufah. Waktu perjalanan dia bertemu dengan seorang perempuan yang nyabuti bulunya ayam. Dilihat, oh mungkin ayamnya ayam sudah disembelih, kan begitu toh? Didekati, ditanyai, wahai ibu, Anda ini membersihkan bulu ayam yang sudah disembelih kan, katanya. Terus dia menjawab, bukan, ini bangkai. Loh, kaget, kok bisa panjenengan memakai bangkai? Sudah, pergi saja Anda, katanya ibu tadi. Nggak puas dengan jawabannya, ditanyai terus, nggak jawab. Akhirnya jawab, wahai tuan, saya punya anak 3 di rumah, belum makan semua, dan saya tidak punya uang untuk memberi makanan. Akhirnya ini terpaksa saya makan agar kami bisa hidup. Kaget dengan jawaban seperti itu, dia kembali ke tempat penginapannya. Diambil barangnya, disisihkan bagi dirinya, dan dipilih untuk diberikan kepada perempuan tadi. Jadi Ibnu Mubarak ini mau berangkat haji kan tadinya. Bekal-bekal hajinya separuh diberikan kepada orang perempuan tadi. Kembali didodok ke rumahnya. Akhirnya dibukakan, ini ibu, ini untuk Anda, silakan dimakan, silakan dipakai keperluannya. Setelah itu dia istirahat di kota Kufah karena bekalnya sudah tidak mencukupi, dia waktunya juga tidak nutut berangkat ke Mekah untuk haji, dia menginap di sana. Setelah menginap di sana, orang-orang kembali dari Mekah ikut rombongan pulang ke negaranya lagi. Abdullah bin Mubarak. Akhirnya setelah pulang, yang biasa,
Orang kalau pulang dari Mekah itu didatangi orang-orang untuk minta doa, kan gitu tuh. Jadi waktu kumpul-kumpul semuanya minta doa. Jadi dimintai doa dia nggak mau. Saya ini tidak haji. Saya berada di kota Kufah. Diomongi oleh satunya, loh kok bisa nggak haji? Lah kan saya titip barang itu Anda memberikan ke saya waktu di Arafah. Si Jini nggak terima, loh. Enggak, Abdullah, Anda itu memberikan saya minum kok waktu saya haus di Arafah. Satunya juga gitu lah. Yang memberikan saya barang-barang ini siapa? Abdullah bin Mubarak. Anda kok yang memberikan saya barang-barang ini. Bingung. Abdullah bin Mubarak sudah cerita, sudah meyakinkan, tidak ada yang percaya. Ya sudah, wis dibiarkan. Setelah itu malamnya dia tidur. Setelah tidur, akhirnya dia bermimpi, wahai Abdullah bin Mubarak, karena kebaikanmu itu, karena engkau bersedekah kepada orang yang memang membutuhkan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat yang persis seperti kamu untuk melanjutkan ibadah hajimu. Dan ibadah malaikat tadi diberikan kepadamu. Itu karena kebaikan Abdullah bin Mubarak. Sama seperti Uwais Al-Qarni itu kan, untuk ibunya. Jadi jangan ragu untuk bersedekah. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, man utawi sapani wong kholafa kang nulayani hawahu ing hawa nafsune kanat ono al jannatu apa surga makwahu iku dadi panggonane man. Wa man utawi sapani wong ato-atoat melok hawahu ing hawa nafsune kanat mongko ono jahannam utawi neraka jahannam matwahu iku nggon baleni man, tempat kembalinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, barang siapa yang tidak mengikuti hawa nafsunya, maka tempatnya adalah surga. Dan barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya, maka tempatnya adalah neraka. Maksudnya hawa nafsu yang ammarah bisu, yang menggiring kepada hal-hal yang tidak baik. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, ittaqi da'watas sakhi, ittaqi wedya sira da'watas sakhi ing ndongae wong kang loman, wong kang dermawan. Fa innahu mongko sak temene da'watas as-sakhi mata iku kapan aturo terpleset kesandung akhoda mongko mundut sinten Allah biadi kelawan kuasane Gusti Allah. Wahai Sayyidina Ali, berhati-hatilah engkau dengan doanya orang yang dermawan, karena sekali dia terpleset maka Allah akan langsung menolongnya. Maksudnya sekali dia meminta pertolongan kepada Allah, Allah langsung menolongnya. Sekali dia meminta sesuatu kepada Allah, Allah langsung mengabulkannya. Hati-hati. Jadi sangat banyak. Ini terus dibawa itu untuk orang yang dermawan. Di fadilahnya banyak. Makanya yang punya harta jangan sampai lupa untuk mendermakan. Nah, duit Ustadz, punyanya berapa? 500 rupiah, sedekahkan. Itu jadi 500.000. Iya. Kalau ada uang di dompet mau habis begitu, 5.000 kali 5.000 Ustadz, sedekahkan sudah. Jangan milih-milih, sedekahkan semua. Balik itu. Balik. Jangan dicoba. Kalau dicoba nggak mandi. Langsung yakin kepada Allah. Lagi dicoba nggak mandi. Pokoknya kalau anak saya, saya kemarin ini dicoba ya. Lah, jadi kalau nggak dicoba nggak akan wadul ke saya itu kan gitu. Ya Ali wallahu a'lam bis.
فتح الحضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى منا وسلفنا الصالحين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجمع بيننا وبين الأموال الكثير والأرزاق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فكهنا وفكه أهلنا لنا في ديننا. ربنا زدنا علما نافعا وارزق لنا حلالا طيبا وافتح لنا فتوحا حكمة. يسر لنا كل أمورنا واغفر لنا جميع الخطايا وارض عنا كل أحوالنا وبارك لنا فيما أعطيت حسن الخاتمة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Perbanyak cari saksi yang bagus. Pulpen, buku, baju, nafas, semua lampu, waktu, udara, semuanya dibuat saksi untuk nanti hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan bersaksi. Oh, dulu waktu Ramadan berjalan dari Rusunawa ke sini, capek pakai baju, dilihat batu, dilihat pasir, dilihat aspal, dilihat lampu, dilihat semuanya akan menjadi saksi. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu semuanya akan menjadi saksi. Tangan, kaki semuanya akan bersaksi atas apa yang kita perbuat. Makanya kita bersaksi semuanya, tulisannya semuanya bersaksi kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa naqsulana al-'afwu minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.